Oke ya, bisa kita mulai. Oke, oke, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah. Pak lihat wajah-wajah anak-anak, wajah-wajah kalian semua cerah semua ya. Semoga kita selalu sehat, semangat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi ini kita akan membahas topik yang sangat penting, sangat relevan, dan sangat sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Apa topiknya? Yaitu tentang membangun generasi Robbani yang toleran dan moderat. Ya, kita ambil studi kasus ya di media sosial contohnya. Yang mana kan kita sekarang itu hidup eh, ada dua dunia ya. Satu ya dunia nyata di kehidupan kita real dan dunia maya ya. Itu eh coba siapa di sini yang punya media sosial kayak TikTok, Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Eh, Pasti ya semuanya punya apa yang disebut dengan sosial media. Eh, di antara yang saya sebutkan tadi, entah itu TikTok, Instagram, Twitter, Facebook ya. Saya yakin kalian semua punya ya. Nah, saya yakin kalian juga eh, sering melihat situasi atau studi kasus yang baru-baru ini em, atau yang sering terjadi ya. Misalnya ada video ceramah potongan potongan ceramah ya yang viral atau ada postingan tentang perbedaan pendapat fikih atau yang berkaitan dengan moderasi beragama ya dalam pembahasan kita kali ini atau bahkan ada postingan foto misalkan cara berpakaian dan lain sebagainya ya seperti yang kita lihat di kolom komentarnya pasti tuh penuh dengan istilahnya oh, ujaran kebencian, saling menyalahkan, bahkan saling mengkapirkan satu sama lain. Banyak juga hoax ya yang merusak citra agama kita sendiri. Kita dalam kita dalami ya studi kasus ini kenapa hal yang mungkin terlihat sederhana seperti perbedaan pendapat bisa memicu reaksi yang sangat ekstrim, sikap yang kaku dan berlebihan, merasa paling benar. Ini kita kenal sebagai radikalisme atau ekstremisme. Kita bisa identifikasi masalah utamanya ada sebagian dari kita yang lupa cara menghargai perbedaan pendapat. Lupa bahwa Indonesia ini negara yang majemuk, negara yang Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Lupa bahwa eh, keberagaman itu adalah sunatullah atau ketetapan Allah. Masalahnya sebenarnya bukan pada perbedaan pendapatnya, tapi pada cara kita menyikapi perbedaan pendapat itu sendiri. Nah, situasi kayak tadi ya, kayak perang komentar di media sosial tadi sangat berkaitan dengan materi materinya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Islam
sebagai agama rahmatan lil alamin sebetulnya sudah punya solusi yang paling lengkap ya untuk menghadapi situasi seperti tadi. Solusinya ada dalam dua konsep kunci. Yang pertama itu apa? Tole, toleransi atau tasamu. Dua, moderasi atau wasotia. Wasotia ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi generasi yang robani, yang toleran dan moderat. Apa tujuannya? Tujuannya bukan cuma kita hafal tentang definisi tersebut, tapi kita juga akan membahas tentang konsep menguasai apa itu tasamu, wasotia dalam perspektif Islam. Dan juga kita mengidentifikasi dalil, kita akan lihat buktinya langsung di Al-Quran dan Sunnah. Dan juga yang paling penting itu bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai di lingkungan sekolah atau lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin jadi generasi yang cerdas secara spiritual, intelektual, dan bijaksana dalam bersosial atau yang kita kenal kita itu punya akhlak yang mulia. Tuh. Oke ya, mungkin kita langsung saja ke ini ya, ke materinya. Saya akan share screen. Apakah terlihat? Oke, terlihat ya. Kita ke slide definisi ya. Oke, baik ya. Sekarang perhatikan layar Zoom kalian. Kita masuk ke materi inti, yaitu tentang definisi toleransi. Iya, atau yang kita sebut dengan tasamu. Pertama, kita akan bahas toleransi atau tasamu. Apa arti toleransi atau tasamu itu? Ada yang tahu apa artinya? Nah, secara bahasa, tasamu artinya kelapangan dada dan kemurahan hati. Kalau secara istilah, ini adalah sikap kita menghargai dan menghormati perbedaan, bisa itu pendapat, keyakinan, budaya, ras, dan lain sebagainya, tanpa mengorbankan akidah kita atau akidah pribadi kita. Nah, ini yang paling penting nih, batasan tasamuh. Batasan tasamuh itu toleransi bukan berarti kita mencampur adukan akidah atau sinkretisme. Bukan juga berarti kita membenarkan semua keyakinan atau yang kita sebut dengan plural ya, pluralisme dalam agama. Nah, untuk fokusnya di mana? Tasamu fokus sepenuhnya pada ranah muamalah atau interaksi kita secara sosial dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menyentuh ranah akidah atau yang berkaitan dengan peribadatan ya, ibadah mahdoh contohnya kayak ibadah murni seperti sholat gitu. Oke, next. Nah, definisi kunci. Definisi kunci nomor dua itu moderasi atau yang kita sebut dengan wasotiyah. Kedua ini wasotiyah ini ya, kita membahas tentang moderasi moderasi atau wasotiyah.
Ini adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama kita yang selalu mengambil jalan tengah. Maksudnya jalan tengah itu apa? Artinya kita menjauhi dua ekstremitas. Pertama, ekstrim kanan yang disebut hulu, yaitu sikap berlebihan atau kaku dan melampaui batas atau ekstremis. Atau ekstrim kiri yang disebut tafrit atau atau sikap meremehkan, menggampangkan atau istilahnya keterlaluan dalam melonggarkan sebuah ajaran gitu. Seperti dalam dalil utama ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umatan wasata, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi, ciri utama orang yang moderat itu adalah tawazun atau seimbang. Yang disebut dengan seimbang berarti tidak ekstrim kiri atau tidak ekstrim ekstrim kanan gitu. Tidak lurus dan tegas dan tentu saja tasamuh, toleran gitu. Next ya, kita masuk ke landasan teologis dalil di Al-Qur'an. Sikap ini bukan bukan karangan manusia tetapi berakar kuat dalam Al-Qur'an. Ada tiga dalil kunci yang harus kita pegang. Satu, tidak ada paksaan dalam beragama. Contohnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikroha di tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ini berarti jaminan kebebasan atau berkeyakinan. Yang kedua, prinsip akidah seperti dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Ini ayat yang menegaskan batas akidah kita dengan jelas. Itu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelas ya. Kita menghormati tapi tidak ikut campur gitu. Yang ketiga, eh, keberagaman. Keberagaman untuk saling kenal. Seperti Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah sengaja menciptakan kita berbeda-beda suku dan bangsa agar kita apa? Dita'aruf, dita'aruf, saling mengenal, bukan saling menghina. Tuh, lanjut ya. Nah, di slide selanjutnya ini berkaitan dengan landasan dari sunnah dan sejarah Islam. Tidak hanya di Al-Quran, Nabi kita dan para sahabat sudah memperhatikannya. Yang pertama, misalkan di eh, Piagam Madinah. Nah, ini adalah konstitusi pertama yang dibuat Nabi untuk masyarakat multikultural. Isinya menjamin kebebasan dan hak-hak warga non-Muslim. Yang kedua, interaksi Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya yang sangat luar biasa. Beliau pernah menjenguk non-Muslim yang sakit dan bahkan menerima delegasi non-Muslim untuk berdialog ya di Masjid Nabawi. Dan yang ketiga itu Fathu Mekah saat berhasil membebaskan Mekah. Apa yang Nabi lakukan?
Balas dendam? Tidak. Beliau memaafkan para musuh, menghindari balas dendam yang menunjukkan kemuliaan Islam itu sendiri. Nah, dan yang keempat, masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah Umar bin Khattab juga mencontohkan hal ini. Saat membebaskan Yerusalem, beliau menjamin keamanan warga Yerusalem dan tempat ibadah mereka. Nah, itu pembahasan materi yang kita bahas ya. Baik, apakah anak-anak, adik-adik semua, saya yakin pasti ada yang penasaran ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand atau ketik di kolom komentar ya. Ayo, siapa? Oke, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya. Tadi dijelaskan soal toleransi. Apakah toleransi itu artinya kita boleh mengucapkan Selamat Natal atau ikut merayakan hari raya agama lain? Waalaikumsalam ya. Izin menjawab. Pertanyaan yang sangat bagus. Itu dari Budi ya. Bagus sekali. Begini. Kita harus kembali ke definisi yang di slide 5 tadi ya, di slide sebelumnya, yaitu tentang tasamuh atau toleransi. Itu fokusnya di ranah muamalah atau ranah sosial, bukan ranah akidah atau ibadah mahdoh. Ya. Dalam muamalah atau sosial, menghormati teman yang merayakan itu suatu kewajiban, menghormatinya, menghormati teman kita yang berbeda keyakinan ya. Menjaga keamanan mereka saat beribadah itu sangat dianjurkan. Seperti contoh Khalifah Umar bin Khattab ya, berbuat baik, bertetangga, memberi hadiah itu semua bagian dari muamalah yang sangat indah. Dalam akidah dan ibadah, misalkan di dalam akidah dan ibadah, mengucapkan selamat atas atas hari raya yang bersifat teologis atau keyakinan atau kita ikut dalam ritualnya, ini sudah masuk ke ranah akidah. Kita mengucapkan selamat atau ikut ya, ikut-ikutan. Ini merupakan istilahnya sudah masuk ke ranah ranah akidah, bukan lagi ranah muamalah. Jadi para ulama kita berbeda pendapat ya soal ucapan selamat. Jadi sikap wasatiyah moderat kita di sini adalah satu, menghargai perbedaan pendapat ulama tersebut. Dua, yang paling aman ya, kita terapkan QS Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Apa tadi? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan ketiga, batasan toleransi kita yang jelas. Kita tidak mencampur adukan akidah, menghormati 100% tapi tidak ikut-ikutan dalam ritual atau perayaan akidah teman kita yang berbeda keyakinan gitu. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan.
Ada lagi yang masuk. Oke, Pak, saya bingung bagaimana cara kita tahu kalau kita itu sudah moderat. Kadang kita dibilang kaku atau ekstrim, tapi di sisi lain dibilang selalu liberal atau menggampangkan. Hmm, ini pertanyaan yang kritis ya. Bagaimana kita mengukur moderasi dalam diri kita? Kita lihat, kita lihat lagi ya, seperti di yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kunci moderat itu adalah jalan jalan tengah atau tawazun, keseimbangan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim ekstrim kanan. Gitu ya. Eh, kita tahu kita moderat jika satu, tidak gulu. Gulu itu ya itu tadi, tidak ekstrim kanan. Kita tidak kaku, kita tidak mudah menyalahkan oh, orang lain yang beda furuk ya atau cabang cabang pemahaman contohnya, contohnya ya kayak pemahaman fikih ya, karena kan seperti yang kita lihat sendiri ya, untuk pemahaman madhab itu kan kita eh, tidak hanya satu gitu. Jadi kita itu tidak memaksakan kehendak, ya kita tidak gampang menghakimi, apalagi kita mengkafirkan sesama muslim. Itu harus kita hindari. Yang kedua apa? Tidak tafrit, tidak ekstrem kiri. Kita juga tidak menggampangkan ajaran agama kita sendiri. Ada kita ya, kita tetap sholat 5 waktu, tetap puasa, tetap menjaga batasan aurat. Kita tidak tidak bilang eh, semua agama sama aja gitu. Ini namanya pluralisme ya, kalau misalkan kita mengatakan seperti itu. Yang ketiga apa? Seimbang atau tawa tawazun. Kita bisa menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Kita bisa tidak tegas pada prinsip akidah seperti dalam Quran surat Al-Kafirun gitu ya. Tapi sangat tasamuh, tegas tapi sangat tasamuh atau toleran pada perbedaan sosial itu sendiri. Jadi moderat itu adalah tegas pada prinsip tapi luas pada perbedaan so sosial. Seperti itu. Oke, masih ada. Oke ya, dikenakan waktu ini ya. Waktunya terbatas. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah menjadi generasi robbani yang dicita-citakan, berarti kita harus memiliki dua sayap, yaitu apa? Toleransi atau yang kita sebut dengan tasamuh, dan sayap moderasi atau yang kita sebut dengan wasatiyah. Kita harus menjadi muslim yang akidahnya kuat, tapi juga luas dalam eh, ranah pergaulan sosial. Kita harus jadi cerminan Islam yang rahmatan lil alamin, yang cerdas secara spiritual, intelektual, dan juga punya akhlak yang mulia. Jadi tugas adik-adik, tugas anak-anak semua, setelah ini coba amati lingkungan sekitar, sosial media, atau ya masyarakat yang jika ada situasi panas jangan ikuti ya. Kita harus observasi dengan apa tadi, dengan istilahnya, jika ada situasi yang panas jangan kita ikuti observasi dengan bensin ya, tapi
Jangan jangan kita ya kalau panas jangan dikasih jangan dipanas-panasin lah gitu. Tapi kita harus menjadi istilahnya sebuah solusi yang menyejukkan gitu. Jangan mak ini panas, kita panas-panasin. Justru kalau misalnya panas, kita kasih kasih es gitu, biar biar sejuk. Oke. Nah, terima kasih ya atas perhatian dan partisipasi anak-anak, partisipasi adik-adik semua yang luar biasa pada hari ini berkesempatan mengikuti pertemuan Zoom. Kita akhiri ya dengan membacakan suratul hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bijak, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.